ada seorang mantan petinggi Polri yang saya lihat hampir tiap hari komentari Polri, seolah-olah Polri salah semua, padahal dia bagian terpenting dari. Nggak benar sama sekali. Tantang Aib nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki, gentle. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maribi. Oke guys, apa kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya. Dilimpahkan rezekinya dan dibahagiakan dunia dan di akhirat guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu guys ya, agar tidak hilang silaturahmi di antara kita guys. Jangan lupa juga di like dan di komentari video ini guys ya. Oke guys, terima kasih guys. Oke, sekarang ini banyak berita-berita menggembirakan ya tentang kasus Vina Cirebon, terutama tentang si Peggy ini ya, yang kemarin bebas dan kabar atau beritanya masih dicari oleh para netizen sampai saat ini guys ya. Dan Peggy ini sekarang mulai bermunculan di TV-TV nasional ya. Banyak ringkasan-ringkasannya nanti di sini akan kita bahas sama-sama guys ya. Dan ada yang menarik di sini adalah ketika Peggy diwawancara di salah satu TV swasta dan dia mengatakan kalau ingin membangun sebuah masjid atau tempat ibadah di kampungnya ya, itu sangat mulia sekali guys ya. Dan ketika dia diwawancarai juga oleh Pak Tony ya tentang kesaksian Sudirman dan Aib, itu sangat menarik sekali kita simak guys. Dimana Peggy ini menantang si Aib ini guys, nggak tahu menantang duel atau menantang debat, nanti kita saksikan guys. Kita saksikan aja video pertama guys ya, dari Peggy Setiawan yang diwawancarai oleh TV nasional. Oke guys, check it out guys. Mas, ini kan kalau kita kembali ke belakang atau kilas balik ya Mas, sebetulnya saat Mas Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei kalau nggak salah ya Mas ya, itu kan sebetulnya memang dari masyarakat dan juga berbagai pihak ini melihat atau menduga ada kejanggalan. Tapi ini kemudian bertambah kuat dugaannya setelah Mas Peggy dalam tanda kutip berani kemudian dalam konferensi pers Polda Jawa Barat kemudian berteriak begitu ya Mas ya, saya tidak bersalah. Saat itu apa sih yang ada di pikiran Mas Peggy? Kenapa sampai harus melakukan hal tersebut? Waktu sebelum saya dibawa keluar itu, saya itu selalu berdoa meminta perlindungan sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala. Terus pas waktu dibawa saya itu tidak sama sekali tidak ada rencana atau tidak ada pikiran untuk bisa melawan, karena pikiran saya pasrah. Karena saya mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Terus pas sampainya di bawah itu saya pas ketika si pihak kepolisian menerangkan bahwa saya pelaku utama, dalang utama dari semua ini pembunuhan, yang menyuruh untuk orang-orang lain untuk membunuh dengan memperkosa, menusuk atau misalkan bahkan untuk melakukan kejahatan gitu lah. Hati saya terbesit. Nah, sedikit itu diperkuat ketika pihak kepolisian menunjukkan foto keluarga saya, foto mama, foto bapak saya, foto adik-adik saya. Itu muncul ke hati nurani saya benar-benar hancur, hati nurani benar-benar ngerasa ini keluarga saya benar-benar dihancurkan, dipermainkan, benar-benar nama baik keluarga saya dimatikan seperti itu. Jadi itulah yang membuat keberanian saya lebih muncul, karena saya tidak terima, karena mereka masih bisa meminta saya nggak apa-apa, mereka memfitnah saya nggak apa-apa. Luar biasa ya guys, ketika dia ditanyain pas waktu konversi pers penangkapan dia itu spontanitas membantah kalau dia tidak bersalah ya. Itu semata-mata demi apa ya, karena keluarganya itu dilecehkan di situ guys. Ini luar biasa sekali nih si Peggy ini. Tapi yang gua salutin dia berani juga ya untuk berstatement gitu ya, mungkin lah kata keluarganya yang buat dia marahnya seperti itu ya. Jadi dia mengatakan kalau saya tidak bersalah, saya bukan pembunuh, seperti itu kan. Kita pun kaget ya kemarin waktu penangkapan Peggy itu dia berbicara seperti itu. Kita nggak menyangka ya, Peggy ini memang luar biasa guys. Tapi salah satu yang lucu nih, kalau gue lihat-lihat Peggy ini kok mirip kayak ini ya, kayak asistennya Andi Taulani ya, si Tono ya, kok mirip ya kayaknya ya. Iya sih guys. Yuk kita lanjut ya video guys. Jalan keluarga saya, karena bagi saya keluarga saya sangat lebih penting dari segalanya.
Jadi kemarin itu murni spontan begitu ya Mas ya? Kemarin murni spontan, tidak ada sama sekali rencana, tidak ada sama sekali settingan. Itu murni spontan Oke, dari lubuk hati mantap. saya yang paling dalam, karena bagi saya keluarga saya adalah segalanya, dan saya tidak mau keluarga saya harus menanggung, malu menanggung. Oke, sekarang ada pengacara Tony yang secara eksklusif mewawancarai Peggy Setiawan ya, mengenai kesaksian Sudirman dan si Aep. Apa kata si Peggy Setiawan ini ya? Apakah kesal atau malah ketawa dia ini guys? Kayaknya patut kita simak guys videonya guys. Resiko apa yang tidak pernah anaknya lakukan? Nih, ada kesaksian Sudirman pertama. Jadi para saksi tersebut diantaranya menerangkan, ini saksi ini dijadikan alat bukti ya oleh penyidik untuk menjerat Peggy sebagai tersangka. Diantaranya adalah saksi Sudirman. Nah, Sudirman ini memang benar teman SD. Ya benar, pernah sekolah bareng, namun dia tidak naik karena dia itu mungkin ada kekurangan, dia tidak naik, saya naik terus, jadi kenapa selebihnya saya tidak pernah ketemu bareng. Tidak pernah. Terakhir SD lulus berapa? Kamu tahun berapa SD? Ini 2009. 2009. Nah, lalu setelah SD sering ketemu nggak sama Sudirman? Sering, karena sering saya sekolah di SMP 11, itu karena sering Oh, masih SMP. Masih SMP. Sering ketemu juga karena saya sekolah di situ, kan rumah dia dekat sama situ, selebihnya udah sering tebus apa aja. Kalau misalkan dia main bareng saya enggak, misalkan selebihnya ya kalau dekat juga enggak, ya hanya tebus apa. Ayo siapa? Terakhir ketemu sama Sudirman itu tahun berapa? Udah lama banget sih sekitar. Iya, tahun berapa kan kamu SMP 2009. SD 2009 lulus. Teman SD kan. SMP-nya lulus tahun berapa? SMP itu 2013 2012. Nah, 2012 ke sini masih ketemu nggak setelah tahun 2012 sama Sudirman? Terakhir ketemu pas tahun 2016 awal. 2016 awal. Ya, Januari. Sebelum Iya. ke Bandung. Kamu mulai ke Bandung itu tahun berapa? Tanggal 13 Juli 2014, mulai awal pertama Awal pertama ke Bandung tanggal 13 Juli 2016. 2014 sampai 16. 14, yang awal itu 14. Awal 2014. Terus saya pulang tahun 2015. Pulang tahun 2015. Terus Terus saya berangkat lagi ke Bandung. berangkat lagi ke Bandung. Terus setelah itu sebelum 2016 saya pulang lagi ke Cirebon. Awal 13 Juli 2016 saya berangkat ke Bandung lagi, memulai pekerjaan. 13 Juli 2016 kamu berangkat lagi ke Bandung. Oke, nih gini. Sudirman ini dalam kesaksiannya ya. Pada tahun 2024, saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut. Jadi, Sudirman dalam kesaksiannya tahun 2016 tidak pernah membawa-bawa Peggy, ya. Mulai 2024, ya, ini berubah kesaksiannya membawa-bawa nama Peggy. Nah, di sini saudara Peggy alias Perong adalah teman sekolah saksi sejak SD di SDN Pelandakan 1 Cirebon. Memang benar ya. Nah, kemudian teman SD. Kemudian saudara Peggy alias Perong yang dimaksud diperlihatkan menjadi saksi. Nah, ini yang penting nih. Yang membuat yakin karena nih bahwa pada saat saudara Peggy alias Perong datang ke depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Kesambi Kota Cirebon dan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink ya, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Bicola. Bener nggak nih? Saya sekali lagi saya bantah itu karena saya sama sekali tidak pernah mengkonsumsi minuman alkohol, bahkan ada disebutkan ciu, saya tidak pernah sama sekali. Itu adalah bohong dan keterangan palsu. Keterangan palsu ya, bohong ya, keterangan Sudirman ya. Kamu selama di penyidikan pernah dikonfrontir nggak Mas Sudirman? Pernah dipertemukan nggak? Sama sekali belum pernah. Inilah. Aduh, saya bilang otak penyidik itu gimana? Kalau pembunuhan berencana yang pelakunya itu banyak, kalau ini ngaku ininya enggak, harusnya dilakukan konfrontir, itu loh harusnya. Ini tidak kan ya? Nah, ini jangan ngambil menyudutkannya saja kan gitu ya. Jadi kamu tidak pernah tidak suka minuman keras ya? Tidak pernah. Kemudian di sini menggunakan, harus konfirmasi, menggunakan Suzuki Smash warna pink. Tetapi ini sekali lagi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016. Pertanyaan saya,
tanggal 27 Agustus 2016 motornya udah rusak belum? Sudah rusak. Jadi jauh sebelum 2007 tanggal 27 itu motor saya dalam keadaan rusak dan turun mesin. Dan saya jelaskan bahwa motor warna pink itu dari awal 2016 saya sudah cat warna ungu kuning. Jadi misalkan disebut motor pink itu nggak masuk, Salah. nggak masuk akal sama sekali itu bohong. Bohong, karena sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016. Januari 2016. Jadi kalau melihat si Sudirman ngomong melihat 27 Agustus 2016 dia datang membawa motor smash pink warna pink, itu bohong jelas, karena motor itu sudah dirubah warna sejak ungu kuning sejak 2016 ya Agustus Januari 2016 ya, sejak Januari 2016. Bahkan bengkel juga masih ada. Jadi mengenai kesaksian Sudirman ini sangat diragukan ya. Sepertinya sih kesaksiannya itu diarahkan ya. Tadi si Peggy itu membantah kalau dia sering minum-minuman di situ kan. Dan mengenai motor juga ini nggak kalah penting ya, karena motornya itu sudah diganti warna di bulan Januari 2016 ya. Dan pas kejadian pun motor itu sudah rusak ya. Jadi kemungkinan motor warna pink itu didapat dari Facebook kemungkinannya, dan dikonvertir oleh penyidik bahwa itu adalah motor yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut. Dan ya Sudirman mengatakan kalau Peggy pelakunya dan motornya itu warna pink, ya itu sangat terbantahkan ya dengan pengakuan atau keterangan dari Peggy Setiawan ini ya. Sepertinya Sudirman itu memang banyak teka-teki di sana guys. Gue juga sudah curiga dari awal kalau memang Sudirman ini memberikan keterangan yang agak-agak terbawa situasi atau suasana ya. Sepertinya ya adalah yang mengarahkan bahwa Sudirman tuh harus ngomong seperti ini, harus ngomong seperti itu lah guys. Dan terbukti sih kita mendengar ya dari abangnya Sudirman pun, dia pun mendapat perlakuan istimewa di dalam lapas dan mendapatkan handphone juga ya. Sepertinya perlakuan spesial itu diberikan kepada Sudirman karena ya memang lah dia yang satu-satunya para terdakwa yang mau bekerja sama dengan penyidik ya. Cuma dia satu-satunya ya, yang lain kan kekeh ya dengan pendapatnya kalau mereka tidak melakukan, hanya Sudirman ya yang melakukan. Dan awalnya pun Sudirman ini yang pertama mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita akan berusaha untuk mengeluarkan 8 terdakwa, 7 ya, karena Saka Tatal sudah bebas. Saka Tatal pun akan melakukan PK ya nanti ya. Nah, dan kita tunggu juga ya. Dan kemudian 7 tersangka ini pun apakah termasuk Sudirman atau tidak, kita tidak tahu ya. Kita lihat aja perkembangannya guys. Kita lanjut videonya guys tentang Peggy yang menantang si Aep. Aep nih harus tantang nih. Mau ditantang duel atau ditantang apa? Coba kita lihat videonya guys. Aep ini bahwa pada saat melintas di SMPN 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Aep, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian Aep ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan gitu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang Aep nih di kamera. Aep, kalau kamu laki-laki, gentle, kita debat bersama, Ketemu. kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aep, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya. Aep itu ditantang tuh Peggy, berani gak lu, gentleman gak lu? Ya sepertinya emang enggak lah, orang dia ngumpet terus ya kan, nggak pernah mau diwawancarai sama orang-orang ya. Memang susah sekali orang-orang menemui orang ini ya.
Memang kalau gentleman mah kalau memang merasa benar, kita punya keputusan untuk memperlurus atau memperkerak kasus ini, ya mohon muncullah. Kenapa pada ngumpet-ngumpet aja ya kan? Nggak ada artinya lu ngumpet tuh sekarang ditantang sama si Peggy. Tantang apa lu? Tantang duel apa tantang berbat? Kayaknya kalau ditantang duel seru juga kayaknya. Tantang duel di atas ring nih, wah mantap ini. Jadi seperti Aep, terus Pak RT tuh anaknya, terus si Rudiana tuh dan si pengacara-pengacara yang menyudutkan si Peggy itu udah pada ngumpet kan, sekarang mana ada berani yang muncul. Nanti kalau memang dia berani muncul ya pasti netizen ini pasti nungguin ini orang-orang ini pada muncul nih, pengen banget ngerujak kayak kan. Oke guys, kita lanjut videonya guys. Ini ada video klarifikasi si Aep. Nah kemarin-kemarin ya sudah lama sih si Aep ini diwawancari oleh TV nasional. Dan kita mengulang lagi, mengingat kembali apa yang dikatakan si Aep ini guys. Masih terlebih dahulu Mas, ini apakah benar Mas Aep ini melihat awal peristiwa yang menimpa almarhumah Vina dan juga almarhum Eki Mas? Iya, saya kebetulan waktu itu melihat. Waktu itu bisa diceritakan Mas, apa yang kemudian Mas Aep lihat? Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari mati. Oke, ada berapa motor Mas yang waktu itu Mas Aep lihat? Perkiraan ada 4 motor yang mengejar. Oke, dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar berdasarkan foto yang beredar? Itu adalah sosok wajah yang Mas Aep lihat dari 4 orang pemotor pada malam itu? Kalau saya bicara itu namanya Peggy, saya nggak tahu ya Bu. Saya nggak tahu namanya itu Peggy atau bukan. Yang jelas saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya saya mengenali gitu. Oke, tapi berarti benar ya Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aep lihat? Iya, saya melihat. Kejadiannya itu pada saat itu kapan Mas? Apakah benar di malam hari Mas Aep? Udah fix lah ini emang kesaksian bohong nih, emang harus ditangkap nih. Aduh, ayo dong polisi. Tinggal jemput aja ini si Aep ini kan udah tahu kan rumahnya di mana. Kalau memang dia nggak ada di rumahnya udah tetapin aja sebagai DPO, udah kan beres. Ini udah fix lah ibaratnya dia tuh memberikan keterangan yang memang kita dengar keterangan manusia cabul ini pun kita juga nggak percaya ya. Dan udah banyak yang ngebantah ya, termasuk Kang Ferry juga ngebantah juga, dan warga-warga sana juga sudah membantah kalau kesaksian Aep ini meragukan ya. Dan ini sudah pasti sih, setidaknya kalau emang si Aep ini sudah diperiksa dan pasti dia tuh di belakang-belakangnya tuh pasti pada nyusul deh. Jadi udah tolonglah periksa dengan bersama. Makanya segera nih periksa si Aep nih Dasan. Ya kalau memang si Aep ini diperiksa, yang pasti di belakangnya nih, backingannya nih udah pasti ketar-ketir nih. Itu Rudiana itu backingan yang paling kuat itu pasti udah jantungnya udah kenceng banget tuh, tak-tuk ya kan. Untuk sekarang aja udah Peggy sekarang aja melihat Peggy bebas itu udah jantungnya udah dak-dik-duk, udah gemeteran ya kan. Apalagi nanti si Aep diperiksa, nah itu dia. Ini backingan si Aep ini udah pasti kena juga ini. Oke, kita lihat aja nanti guys. Nanti kan yang masuk tuh si Aep, RT, anaknya ya kan. Kemungkinan si Rudiana juga udah pasti masuk gitu. Kita lihat aja berikutnya guys. Kita lihat pengacara Tony ini sedang memproses atau mengurus kendaraan yang disita pada tahun 2016. Kita lihat seperti apa guys. Ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah, sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu
dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari misalnya. Suruh bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan yang setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an ya. Itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya. Itu membuat Peggy Setiawan malu, keluarganya juga malu kan. Itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu. Itu akan kami buat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga nanti. Bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti. Itu. Oke, gokil. Peggy Setiawan jadi kaya mendadak. Ayo yang daftar tuh, yang daftar mau jadi mantu tuh, mau jadi istrinya si Peggy tuh, duitnya banyak coy. Tadi udah disebutkan ya kan, dia mendapatkan hampir ya 1 miliaran lebih lah ya kan, dari nyewa motor, kerugian itu materialnya, udah pasti banyak banget itu kan. Wah, kayak mendadak tuh Peg, ya kan. Lu Peg, kayak mendadak lu Peggy. Jadi belum lagi ketika dia diwawancarai oleh TV-TV ya kan, oleh para konten kreator, ya pasti banyak yang membooking dia untuk wawancara. Nah, ini suatu kesempatan lah dan harus dimanfaatkan sepertinya gitu. Jadi kita lanjut videonya guys. Terus ada seorang, ini bukan gua yang ngedit guys, gua hanya nemu video ini di TikTok. Jadi gue salut sama yang ngedit, dan ini yang ngeditin emang konyol banget. Gue juga pengen ketawa ngakak gue. Ini yang ngedit ini ketawa konyol banget guys. Apa maksudnya gitu si bapak pengacara ini dijadikan seperti ini guys. Jadi bapak pengacara ini mengkritik Bapak Susno Duaji ya, tapi dengan muka yang berbeda. Cek videonya guys. mantan petinggi Polri yang saya lihat hampir tiap hari komentari Polri, seolah-olah Polri salah semua. Padahal Bisa itu bagian aja. terpenting dari Polri itu. Kenapa sih begitu Pak? Tolonglah Pak, jangan terlalu ini Pak. Kita yang sipil aja kasihan, yang Polri diginikan, masa Bapak enggak sih? Oh, kita tidak mendukung penegakan hukum, pasti Pak. Kami tim penasihat hukum dari Abdul Fasren dengan saudara Muhammad Kafi ini sangat cinta dengan penegakan hukum yang rule of law, yang equality before the law. Tapi kami tidak mau bahwa kata-kata itu penggiringan yang ujung-ujungnya seolah Ini netizen apa sih? Ngedit tuh bisa banget ya, jago memang tuh pada netizen. Jadi ada aja. Bikin ngakak aja gitu, bukan. Jadi kita nggak menyimak isi dari pembicaraan orang ini ya, kita melihat wajah dari orang ini yang diedit sama netizen. Aduh, ampun. Oke, gitu aja guys videonya guys. Nanti kita lanjut di video berikutnya, dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga di subscribe channel ini guys, biar lebih berkembang guys. Dan jangan lupa juga di like dan di komentari guys ya. Oke guys ya, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.